Haleluya. Supaya kehidupan kami ini, dalam perjalanan hidup kami ini, tidak sia-sia semuanya Tuhan. Berikan kami hati yang lapar haus, hati yang bijaksana untuk menangkap dan melakukan firman. Urati kami semua. Berikanlah kami firman-Mu Tuhan, yang menggairahkan kami, yang menolong kami, supaya hidup kami sampai kepada tujuan. Amin. Mari layakan, kuduskan, jamah setiap pribadi kami. Kami usir segala pekerjaan setan, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak, patahkan Engkau dalam nama Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa bersama kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Salam. Shalom. Anugerah dan pertolongan Tuhan itulah yang memampukan kita semua sehingga kita berada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mustahil kita bisa bertahan di hari-hari yang paling sulit di zaman sekarang ini. Ya, kalau bukan karena Tuhan sebagai pembela dan pemelihara kita, sekali lagi saya katakan, sulit melewati masa-masa sukar seperti ini. Ya, saya sudah melihat, ya, ketika saya beberapa minggu ini berada di Korea Selatan, ya, saya lihat semua terjadi perubahan yang dahsyat sekali. Bukan perubahan tentang kemajuan, tapi saya melihat perubahan kemerosotan. Ya, termasuk dalam ibadah dan pelayanan pun sedang mengalami kemerosotan dibanding sebelum COVID-19. Ya, ya, dulunya ada banyak tempat, ya, yang pernah saya jalani, saya lewati, itu bersih, saudara. Ya, tapi sekarang berubah menjadi kotor. Kenapa, saudara? Sempat saya tanya, kenapa begitu? Ya, kami di restoran, ya, ambil makan, piringnya harus simpan sendiri. Ya, begitu juga di hotel, saudara. Ya, selama ini breakfastnya itu sudah disiapkan dengan baik, enak dan semuanya. Tapi sekarang yang ada pok mie, ya, makanan-makanan instan. Ya, ternyata semua ada mengait dengan ketidakmampuan untuk membayar tenaga kerja. Ya, jadi banyak kesulitan ekonomi, ya, ya, mau mendatangkan pekerja migran dari negeri lain sulit, ya, karena keuangan mereka tidak seperti dulunya. Ya, dari situ saya ambil kesimpulan bahwa kalau hidup ini tidak berada pada pembelaan dan pertolongan Tuhan, sulit menghadapi situasi yang terus
menuju kepada kehancuran demi kehancuran. Maka saya mengajak kita memeriksa kitab Wahyu. Kitab Wahyu di mana Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan bersama gerejanya akan mengalami kemenangan. Akan menang. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, Tuhan selalu berjanji kepada setiap gereja, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Sebab Tuhan punya kerinduan yang amat dalam, gereja harus keluar menjadi pemenang. Saya sampaikan dalam kitab Wahyu 19 bagaimana tentang seruan kemenangan yang dikumandangkan dalam sorak kemenangan yang menekankan kata haleluya. Haleluya. Jadi dalam kitab Wahyu diumumkan kemenangan. Pertama, kemenangan melawan setan. Yang kedua, kemenangan melawan gereja palsu. Itulah Babel. Dan yang ketiga, kemenangan melewati masa yang sukar. Jadi intinya kita harus menang. Oleh sebab itu dalam kitab Wahyu, untuk keluar sebagai pemenang, terutama di tengah-tengah goncangan yang sangat hebat, maka Tuhan memberikan pelajaran. Kita harus ada pada genggaman Tuhan. Kita harus berada pada genggaman Tuhan. Kita harus berada di tangan Tuhan. Kalau enggak sanggup kita. Karena Wahyu pasal 6, saudara, goncangan ini begitu hebat. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-13. Ayat 13. Ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Terus apabila ia dikoncang angin yang kencang. Satu kali seluruh dunia akan mengalami goncangan. Maka digambarkan di sini ada yang gugur. Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Kalau disebut mentah itu belum layak untuk dituai. Belum layak untuk dimakan. Sudah gugur. Akibat yaitu goncangan angin yang keras. Jadi saudaraku, rontok sebelum waktunya. Ini gambaran kehidupan yang akan dihadapi oleh manusia di zaman akhir. Terus, Pak. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dari pulau-pulau dari tempatnya. Wah, kalau peristiwa ini terjadi, siapa yang sanggup tinggal di dunia ini?
melihat yaitu langit digulung seperti gulungan kitab. Bahkan gunung-gunung tergeser. Ya, termasuk pulau-pulau. Ya. Saya rasa kalau ini terjadi, wah sangat menakutkan tinggal di dunia ini. Ya. Bayangkan kalau saudara ya masih ada di dunia ini atau di sini waktu ini terjadi. Ya. Kita ini tinggal di pulau, saudara. Bergeser aja posisinya. Ya, untung di sini nggak banyak bangunan yang tinggi-tinggi. Ya, pasti mengakibatkan bencana yang sangat mengerikan. Ya, kalau gunung-gunung bergeser, kalau pulau-pulau bergeser dari tempatnya, ya, ini pasti sangat menakutkan sekali, saudara, karena goncangan ini sangat mengerikan akan terjadi. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan manusia? Ayat 15. Ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Iya. Kenapa mereka sampai bersembunyi? Karena nggak kuat melihat peristiwa goncangan yang terjadi di akhir zaman. Akhirnya apa? Mereka katakan ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Terus, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? ada pertanyaan besar, siapa yang dapat bertahan menghadapi murka? Ini bukannya murkanya setan, ini murkanya Tuhan. Murkanya anak domba. Ya. Kenapa yang ditekankan di sini murkanya anak domba? Kenapa enggak murkanya Bapa? Ini menunjukkan murka itu diarahkan kepada orang yang tidak menghargai korban Kristus. Tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Saya mau katakan dosa terbesar yang akan melanda dunia adalah orang tidak menghargai korban Kristus. Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Saya lihat hari-hari ini yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan bukan saja di luar Tuhan. Orang-orang Kristen pun banyak tidak menghargai korban Kristus. Banyak tidak menghargai kemurahan Tuhan. Seolah-olah dia bisa masuk surga tanpa pengorbanan Tuhan. Seolah-olah dia bisa diberkati tanpa Tuhan. Seolah-olah dia bisa hidup sukses tanpa Tuhan. Makanya disebut di sini terhadap murka anak domba itu. Penghukuman karena tidak menghargai keselamatan yang dikerjakan Yesus melalui pengorbanannya.
Lalu ada pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan? Siapa yang mampu bertahan kalau murka anak domba itu ditampilkan? Kalau itu sudah dijatuhkan menimpa dunia ini. Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, betul-betul terjadi goncangan. Bukan saja langit, bukan saja gunung-gunung, bukan saja pulau-pulau. Tapi ayat sebelumnya bintang-bintang di langit pun berjatuhan. Ini musibah yang akan terjadi. Sementara di kitab Wahyu, di balik dari kehancuran, Tuhan mau tunjukkan adanya kemenangan. Di balik dari kebinasaan, Tuhan mau tunjukkan ada kemenangan. Kalau kita belajar kitab Wahyu, ternyata kita temukan yang pertama, kemenangan kepada orang yang mau melayani Tuhan. Kemenangan kepada orang yang melayani Tuhan. Ini pertama sekali ditonjolkan dalam kitab Wahyu. Siapa mereka itu? Yang mengalami kemenangan karena mau melayani Tuhan. Itulah seperti bintang-bintang yang berada di tangan Tuhan. Gereja Tuhan harus memohon belas kasihan Tuhan, ditempatkan di tangannya Tuhan. Itu Wahyu pasal 1 ayat 16. Ya. Ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya. Jadi di tangan kanannya Tuhan, yang dia pegang adalah ke-7 bintang. Ya, ke-7 bintang ini menunjukkan hamba Tuhan setiap jemaat. Ya. Jadi saya mau tekankan pada sore hari ini, biar kita terlindungi, terayomi, terpelihara, terbela, dan diberkati. Rahasia pertama, layanilah Tuhan dengan benar. Layanilah Tuhan dengan benar. Anda tahu kita ini dipanggil bukan hanya keluar dari dosa, tapi kita dipanggil keluar dari semua ikatan-ikatan kita untuk melayani Tuhan. Nanti saya tunjukkan ayat, semua orang yang gak mau melayani Tuhan dengan benar, konyol. Lebih bagus tuh saya tidak usah hidup di dunia. Karena pelayanan itu tidak hanya ditujukan kalau dia jadi pendeta.
kalau dia jadi pelayan-pelayan. Itu sebabnya kunci kitab Imamat, bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel harus mau jadi hamba. Itu Imamat 25 ayat 55. Ayat 55. Ya. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Kepada siapa? Pada Tuhan. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Jadi Tuhan sudah tetapkan orang Israel harus jadi hamba Tuhan. Harus jadi pelayan Tuhan. Terus Pak. Mereka itu adalah hamba-hambaku. Ya terus. Yang kubawa keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Apa tujuan Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir? Tujuannya supaya bangsa Israel itu betul-betul jadi hamba Tuhan. Kelepasan itu menjadi sangat berarti dalam kehidupan bangsa Israel kalau mereka melayani Tuhan. Kalau mereka tidak mau melayani Tuhan, gak ada gunanya mereka dilepaskan. Sama dengan kita. Gak ada gunanya dosa kita diampuni, kita disucikan, kalau kita tidak berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kalau hanya Kristen aja ikut Tuhan, tapi tidak memberikan hidupnya melayani Tuhan, apa gunanya saudaraku? Kalau kitab Imamat, kunci kitab Imamat, Tuhan menunjukkan bagaimana kehidupan bangsa Israel melayani Tuhan dengan mentaati hukum-hukum Tuhan. Makanya dalam kitab Imamat itu diterangkan soal makanan, soal minuman. Untuk melayani Tuhan mereka harus taat. Dalam perjanjian lama kan mereka nggak makan daging babi, ya, karena itu dianggap melanggar perintah Tuhan. Tidak makan ikan lele, tidak minum kopi. Ya kita aja sekarang ini nggak pakai hukum Imamat lagi. Kita ini berada dalam hukum perjanjian baru. Ya. Karena makanan menurut kitab Kolose adalah bayangan yang akan datang. Tapi intinya kitab Imamat itu bangsa Israel dijadikan hamba Tuhan harus taat kepada firman. Juga kitab Ulangan. Kitab Ulangan juga menunjukkan supaya bangsa Israel jadi orang yang taat melayani Tuhan. Untuk itulah Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Oleh sebab itu Tuhan kasih ancaman, yang gak mau melayani Tuhan, ini resikonya. Ulangan pasal 28. Ya. Coba kita lihat Ulangan pasal 28. Bagaimana ya kehidupan yang tidak mau melayani Tuhan. Coba dari
ayatnya ke-15. Ayat 15. Ya, Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu ya, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. ya. Lompat sekarang ayat 47. Ayat 47. Ya, Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu. oh nggak mau ya. Ada risikonya kalau nggak mau melayani Tuhan. Ya. Ini bukan ditujukan hanya untuk pendeta, bukan. Untuk semua bangsa Israel. Untuk semua orang percaya. Sebagai bukti dia mau dengar firman, dia harus mau menjadi hamba bagi Tuhan. Kalau tidak, ya, kalau ayat 47 sekali lagi, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, ya, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. iya, gak mau sukacita, gak mau gembira. Makanya Tuhan paling gak suka dengan orang melayani Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, tapi hatinya gak sukacita. Hatinya tidak gembira. Ya. Dengan istilah lain, hatinya nggak serius. Saya sempat bertanya, ketika saya di Korea, saya bertanya kepada orang Korea. Karena mereka mengatakan tahun 70-an mereka ini sangat-sangat miskin. Saking miskinnya nggak ada makanan. Kulit kayu dikupas untuk jadi makanan. Karena waktu itu teknologi pertanian di Korea itu masih alami, saudara. Saking sulitnya mendapatkan makanan. Itu biasanya kalau musim dingin banyak yang meninggal. Karena kalau musim dingin itu protein mereka harus terjaga. Nggak boleh kurang makan daging. Ya. Kalau nggak keluar darah dari hidungnya, keluar darah dari matanya, dari telinganya. Kalau kekurangan protein. Jadi saudaraku, saking sulitnya mendapat makanan, mereka merebus kulit kayu. Saya coba perhatikan, kulit kayu pun di sana susah. Karena kalau musim dingin itu semua gugur, hancur semua. Yang ada yang paling bertahan, saudara, kayu yang paling bertahan sana, pinus. Kalau orang Batak bilang tusam. Pasti kenal ya. Pinus atau tusam. Kalau saudara melihat kulit kayunya pinus atau tusam itu keras. Ya. Kalau nggak percaya pulang kampung lah. Biar saudara lihat dulu. Tolong kupas itu. Kulit kayu yang dibuat, yang ya tanaman tusam atau kulit kayu pinus yang ada di kampung. Saya membayangkan kulit seperti itu menjadi mahal karena sulitnya mendapatkan makanan. Lalu saya tanya, kenapa sekarang orang Korea itu begitu sukses?
Mereka menjadi negara maju 10 besar di dunia. Makanya sekarang mereka bisa menyekolahkan anaknya ke Amerika, ke Eropa. Ya. Dan gaji paling rendah di sana, paling rendah itu kalau dirupiahkan 20 juta uang kita. Dan di sana itu pekerja yang migran atau pekerja lokal gajinya sama. Sangat berbeda dengan di Australia, di tempat-tempat lain. Kalau orang Asia gajinya lebih kecil dibandingkan dari tempat lain. Jadi paling rendah itu 20 juta satu bulan. Saya bilang, kenapa kalian bisa begitu cepat mengalami kemajuan? Ada karakter orang Korea yang sangat perlu kita teladani. Ketekunan. Ketekunan menghantar mereka menjadi 10 besar negara termaju di dunia. Jadi petani tekun. Bukan kayak kita, hari ini tanam bawang gak sukses, besok tanam cabai. Gak sukses, tanam pokoknya segala macam lah. Semua uji coba. Akhirnya satu pun gak sukses. Kalau orang itu, kalau petani cabai. Dari mulai menanam cabai sampai memproduksi hasil cabai ini sampai diekspor ke luar negeri. Mereka tidak menjual mentah cabainya, tapi digiling dijadikan tepung. Kalau mereka petani ginseng, betul-betul petani ginseng. Ya. Dia ekspor ginsengnya sampai ke bangsa-bangsa lain. Kalau mereka industri mobil dan industri-industri yang lain juga tekun. Jadi pendeta pun mereka tekun. Maka tidak heran di sana ada gereja, ya, kecilnya segini aja, nggak sampai segini. Saya diundang kebaktian di situ, yang hadir jemaatnya cuma 3 orang. Sampai saya pikir begini, gimana pendeta ini bisa makan jemaatnya 3 orang? Tapi kalau soal ketekunan beribadah, ketekunan melayani, saya khotbah 1 jam, mereka suruh tambah lagi. Tolong tambah, rugi kami. Kalau Bapak khotbahnya cuma 1 jam. Jadi ada prinsip hidup mereka tekun. Termasuk beribadah tekun, melayani tekun, bekerja tekun. Semua profesi yang mereka geluti, mereka tekuni. Gak ada istilah bosan. Dan satu hal, ternyata konsepnya harus melakukannya dengan sukacita dan gembira. Orang bisa tekun kalau melakukannya dengan gembira, dengan sukacita. Nah, coba saudara sikit-sikit bersungut-sungut, nggak jalan, nggak serius. Tapi apa janji Tuhan kalau mereka mau hamba kepada Tuhan dengan sukacita dan gembira? Ternyata di balik itu Tuhan kasih kelimpahan akan segala-galanya.
Ayat yang ke-48. Ayat 48. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Ini kehidupan yang gak mau jadi hamba. Seharusnya jadi hamba itu harus gembira, sukacita. Tapi kalau nggak mau, kebalikannya. Maka engkau dengan menanggung lapar dan haus, telanjang kekurangan akan segala-galanya, engkau menjadi hamba kepada musuhmu yang disuruh Tuhan. Seringkali kita kan nggak sadar. Kita pikir nggak mau melayani Tuhan, nggak mau jadi hamba, nggak mau jadi pelaku firman, kita pikir kita akan sukses. Ternyata lebih parah, saudara. Ternyata lebih parah. Lebih mahal harganya kita bayar. Kalau di sini saudaraku menanggung lapar, haus, telanjang, kekurangan, sebenarnya orang yang memberikan hidupnya sama Tuhan pasti diberkati. Amin. Pasti. Justru kehidupan yang tidak mau memberikan hidupnya kepada Tuhan pasti kelaparan. Menanggung lapar, haus, telanjang, kekurangan akan segala-galanya. Engkau menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Dan akan membebankan kuk besi atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tinggal nunggu mati. Tidak heran kalau Tuhan menjanjikan kemenangan dalam kitab Wahyu pertama kali kepada bintang-bintang yang ada di tangan Tuhan. Itulah pelayan-pelayan Tuhan. Makanya melayani Tuhan ini nggak boleh tawar-menawar. Lebih bagus gak usah hidup kalau nggak mau melayani Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Itu dalam kitab Wahyu pasal 4 jelas sekali diterangkan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Kalau enggak mau, risikonya terlalu berat. Kalau di ayat 49, lihat risiko yang akan Tuhan datangkan. Ayat 49. Ayat 49. Iya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Terus. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua, dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Musuh akan datang tanpa belas kasihan. Orang tuakah dia? Anak-anakkah dia? Semua konyol. Ya. Semua konyol. Bahkan pekerjaan juga 51. Yang akan memakan habis hasil ternakmu, Terus, dan hasil bumimu, terus, sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu,
atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Jadi nggak ada gunanya kerja. Sebab satu kali semua yang kita kerjakan akan punah. Semua yang kita usahakan akan hancur semua. Kalau kita tidak memperhatikan konteks menjadi hamba Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan, hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita menghambakan diri sama Tuhan. Semua ada kaitannya. Usaha kita menjadi dijaga Tuhan. Semua yang kita kerjakan akan menjadi dijaga Tuhan. Kalau berkaitan hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya tidak heran saudaraku yang hari-hari ini banyak mengalami kesulitan. Bahkan sampai berputus asa. Karena hidupnya tidak ada kaitannya dengan pelayanan. Gak mengaitkan pekerjaannya dengan pelayanan. Makanya tadi pagi saya bersaksi dengan ada setiap kali saya ke Korea pasti saya makan kue itu. Kue itu kecil segini, dalamnya kacang. Tapi kue ini kue paling laris di seluruh Korea. Pengusahanya seorang ibu janda yang sudah tua. Sebelum dia membuka bisnis kue ini, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku seorang janda. Pekerjaanku hanya pas-pasan untuk makan. Tapi aku punya kerinduan membangun 100 gereja. Lalu dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku akan buat satu bisnis yang hasilnya sebagian besar untuk membangun gereja, 100 gereja sampai aku mati. Lalu dibuatnya lah bisnis bikin kue. Lalu kue ini betul-betul menjadi kesukaan orang Korea. Kalau sekarang kue itu pasti ada di setiap rest area. Karena sana kan jalan tol saudara ya. Setiap kita tempat istirahat, kalau kita cari kue itu pasti ada di situ. Ada yang jual di situ. Akhirnya bisnis ibu ini jual kue itu diberkati Tuhan. Sebelum dia meninggal dunia, dia sudah sukses membangun 100 gereja sesuai dengan permohonannya. Hasil kue itu. Nanti kalau saudara mau ikut ke Korea sama saya, nanti saya tunjukkan kuenya. Mungkin sepele rasanya kue itu. Tapi Tuhan pakai ibu ini membangun 100 gereja hasil kuenya. Dan sampai sekarang dia sudah meninggal, sudah digantikan
oleh anak cucunya, tetap kue itu masih laris. Tapi saya nggak tahu masihkah dipakai untuk bangun gereja atau enggak. Dengan usaha bisnis yang kecil, karena ada kait-mengait dengan pelayanan. Berbeda perlakuan Tuhan untuk hidup kita. Kalau ada kait-mengait dengan Tuhan. Kalau untuk hidup kita aja kita kerja, untuk apa diberkati Tuhan? Kalau hanya untuk kebutuhan saja kita hidup di dunia ini, tidak ada kait-mengait untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa? Bagi Tuhan hidup kita menjadi penting, pekerjaan kita menjadi penting, usaha kita menjadi penting kalau ada kaitannya dengan menghambakan diri kepada Tuhan. Jadi saya tantang jemaat kita. Kita nggak usah untuk satu gereja, 100 gereja. Satu tiang gereja aja berat korban kok, saya bilang. Memberi satu tiang aja berat. Nggak usah 100 gereja. Kadang-kadang kalau saya bikin pengumuman saudaraku, kita mulai begini. Entah dengar, entah nggak tahu saya. Coba kalau langsung respon. Tuhan, aku bikin bisnisku ini. Aku berjanji di hadapan Tuhan. Hasilnya. Saya diundang KKR di Korea Selatan di satu kota, saya lupa nama kotanya. Jemaatnya rata-rata orang muda. Pendetanya juga masih muda. Kalau di sana kan umur 48 tahun masih muda. Dulu orang Korea itu selalu merayakan ulang tahun pertama dan ke-60. Karena 60 sudah dianggap tua dulu di Korea. Sekarang berubah. Maka saya dulu kan berjanji akan merayakan ulang tahun ke-60 tahun ini. Jadi nggak jadi, saudara. Saya mau tiru orang Korea. Sekarang orang Korea yang dirayakan umur 70. Jadi kalau kita bilang kita umur 60 masih muda katanya. Berapa umur Bapak? 60. Masih muda katanya. Sana dianggap udah tua itu 70 tahun ke atas. Kalau di Indonesia kan 60, wah udah tua. Apalagi di kampung. Saudara, yang mau saya tekankan, kalau saudara mau menjadi hamba bagi Tuhan, bagaikan bintang ada di tangan kanan Tuhan. Ini yang akan dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Memang bukan pekerjaan kita yang dilihat Tuhan. Bukan usaha kita yang dilihat Tuhan. Yang Tuhan lihat hidup kita. Apakah hidup kita ini dipersembahkan menjadi hamba bagi Tuhan? Apakah kita persembahkan hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan? Karena memang sejak awalnya Tuhan menciptakan kita. Tugas tertinggi dari kehidupan kita adalah menyembah Tuhan.
Maka seringkali saya katakan ukuran tertinggi dari ibadah itu adalah penyembahan. Penyembahan itulah pemberian yang terbaik. Maka sampai Yesus berkata dalam Yohanes 4, telah tiba saatnya Tuhan mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab ukuran tertinggi dari ibadah ada pada penyembahan kita. Kalau dalam tabernakel, di ruangan suci yang paling tinggi itu adalah mezbah dupa. Penyembahan, ukuran tertinggi yang Tuhan ingin temukan dalam hidup kita. Maka kan ada lagu kita kan. Ku tahu hidupku adalah penyembah. Kau cipta kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Apa judulnya nih lagu ini apa? Apa lagunya? Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ini ukuran tertinggi. Ketika hidup kita ada kait-mengait. Sebagaimana bangsa Israel, inti kitab imamat adalah menjadi hamba bagi Tuhan. Diulang kembali dalam kitab Ulangan. Harus menjadi hamba dengan gembira hati, dengan sukacita. Karena untuk itu kita dipanggil. Untuk itu kita dicipta oleh Tuhan. Oleh sebab itu poin yang pertama, kemenangan dari kehidupan kita ketika kita bagaikan bintang-bintang ada di tangan Tuhan. Saudara menjadi bintang-bintang ada di tangan Tuhan. Kuncinya pelayanan. Dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga.
Daniel 12 ayat 3. Ayat yang ketiga. Ya, Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. jadi yang diakui seperti bintang-bintang adalah kehidupan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Hidup kita menjadi berkat agar orang lain mencari kebenaran, agar orang lain mencari Tuhan. Untuk itulah kita dipanggil Tuhan. Tuhan tempatkan di tangan kanan Tuhan. Dipegang sama Tuhan. Kalaupun dunia bergoncang, orang yang memberikan hidupnya menjadi hamba kebenaran untuk Tuhan, Tuhan pegang. Tuhan jamin hidupnya. Tuhan pelihara hidupnya. Kalau bangsa Israel pernah dipelihara Tuhan 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun. Tapi dipelihara Tuhan. Dari mana makannya? Anehnya bukan soal makan minumnya aja dipelihara Tuhan. Sepatunya pun dipelihara Tuhan. Tidak lapuk, tidak robek kasutnya. Apa hubungannya? Kok sepatu bisa bertahan selama 40 tahun? Saya nggak bisa bayangkan, saudaraku. Kalau dia berangkat dari Mesir anak-anak, apa kakinya nggak besar? Saya pikir begini, kalau sepatunya, kasutnya tidak robek katanya, tak lapuk. Berarti seperti karet ya. Waktu berangkat kakinya segini, mungkin di tengah jalan karena udah naik jadi pemuda, ngekin. Hebat Tuhan itu memelihara. Haleluya. Sampai dicatat di Alkitab. Pakaiannya, kasutnya, tidak lapuk, saudara. Karena nggak sempat beli sepatu. Hanya kerjanya jalan, berhenti. Jalan, berhenti. Itu pun berhenti nggak boleh sembarangan berhenti. Kalau diperintah Tuhan. Kalau tiang awan, tiang api berhenti, bangsa Israel berhenti. Tiang awan, tiang api bergerak, mereka bergerak. Karena mereka memang menjadi hamba untuk Tuhan. Dikomando sama Tuhan. Ya. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Tapi jalan sesuai dengan komandonya Tuhan. Ya. Itulah model hamba untuk Tuhan. Dan ketika mereka tidak mensyukuri kebaikan Tuhan, maka musibah datang. Ya.
Dalam kitab Nabi Yeremia, musibah terbesar datang. Mereka diangkut ke pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka berada di Babel? Dalam Mazmur 137 ayat 1. Apa yang terjadi, saudaraku, ketika mereka di Babel? Perikopnya, Pak. Dengan perikop di tepi sungai-sungai Babel. Iya. Kita tahu Babel adalah tempat pembuangan umat Tuhan yang suka melawan dengan Tuhan. Terus ayat 1. Ayat 1. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Iya. Nangis di situ. Seharusnya di situ ada sukacita, ada gembira, saudara, tapi mereka nangis. Ya, kenapa mereka nangis? Ayat 2. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Biasanya kecapi dipakai untuk memuji Tuhan, sekarang digantungkan. Berhenti pelayanan. Maka seringkali saya katakan, siapa saja yang berhenti dari pelayanan, habis. Karena melayaninya kita ada sukacita. Karena melayaninya kita ada kegembiraan. Tapi kalau udah gak melayani, biasanya kecapi ini dipakai, dimainkan. Sekarang digantung. Sebenarnya tidak melayani itu kerugian besar. Apalagi muda-mudi gak mau melayani Tuhan. Sebenarnya kerugian besar. Kita berharga di mata Tuhan. Kita dibela Tuhan. Kita dipelihara Tuhan. Karena ada kait-mengait dengan pelayanan. Tuhan jaga kekudusan kita. Tuhan proteksi kita. Supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Karena pelayanan. Coba kita tidak melayani. Terlalu gampang dosa menyeret kita. Karena melayaninya kita komitmen, Tuhan tolong saya supaya saya tampil dalam kekudusan. Coba saudara mau melayani Tuhan, mau beribadah. Saya yakin berangkat dari rumah pun saudara sudah minta ampun, disucikan Tuhan. Sebelum saudara datang menghadap hadirat Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan layakkan aku hari ini beribadah kepadamu. Sucikan hatiku. Sucikan pikiranku. Supaya ibadahku berguna, bermanfaat bagi Tuhan. Karena melayani. Karena melayani kita tidak hidup sembarangan. Coba gak melayani. Banyak hal. Tidak merasa terganggu kita berbuat dosa. Tapi kalau melayani, coba berbuat dosa. Terganggu. Hidup saudara terganggu, pelayanan saudara terganggu, hati saudara tertuduh. Karena ketika kita melayani, kita ingin memberikan hati yang dikuduskan. Lidah yang disucikan.
Kenapa saya selalu ajak dari mulai yang muda sampai yang tua beribadah dan melayani? Supaya hidup kita terjaga. Gak sembarangan hidup kita. Ya, gak sembarangan loh. Ya. Kita malu kepada Tuhan. Kalau kita membiarkan dosa mengganggu hidup kita. Ya. Gak usah sama manusia, sama Tuhan aja kita malu. Mungkin sama manusia kita bisa tutup-tutupi. Sama Tuhan mana bisa. Makanya kalau kita disucikan, hidup kita letakkan di tangan Tuhan. Menjadi berharga dan mulia bagi Tuhan. Makanya dulu kalau sekolah kita selalu saya suruh setiap hari mau masuk sekolah, mau jalan pergi mengajar sekolah minggu harus pakai dasi. Satu kali saya ditanya, Pak Pendeta kenapa harus pakai dasi, kan jalan kaki. Saya bilang dasi itulah yang mengikat lehermu. Ibarat engkau menjadi lembu yang ditambat sama Tuhan. Coba pakai dasi, gak mungkin lari-lari ya, sambil lempar-lemparan batu. Apa kata dunia? Kalau pakai dasi, orang lewat berani bicara bahasa kotor. Dasi ini sudah mengikat. Akhirnya jalan, walaupun jalan kaki. Dulu dari Tanah Longsor ke Bengkong. Dari Balui ke Bengkong. Sampai ada pendeta yang kasihan kali Pak. Sama sekolah Alkitabnya. Kenapa enggak diantar pakai mobil? Saya bilang kamu enggak ngerti itu. Itu penggemblengan. Justru saudara tahu, setelah anak sekolah kita nggak jalan kaki lagi, udah ada sepeda motornya, sudah ada mobil membawa. Sekarang coba, susah orang masuk sekolah Alkitab. Dulu waktu lapar, nggak tahu si Willy ini pernah lapar nggak sekolah Alkitab dulu? Lapar Willy? Justru tekun berdoa. Waktu lapar mereka bisa melayani home cell. Sekolah Alkitab kita di Batam itu sampai 7.000 orang dulu. Sekarang gurunya habis, nggak ada lagi, tinggal berapa orang. Dulu masa susah mengikat mereka dengan Tuhan. Saya pergi ke Riau Daratan, saya lihat mantan guru sekolah minggu kita. Udah berubah penampilannya. Dulu di Batam dia menggembalakan anak-anak sampai 500 orang. Wajahnya sukacita, penampilannya sederhana. Sekarang dia di sana memang pakai listrik berputar-putar. Tapi saya tanya, udah nikah belum? Memang dia punya uang, punya kebun sawit. Sepertinya menjanjikan, tapi sudah dia kehilangan pelayanan. Saya pernah tanya, seseorang yang sudah meninggalkan pelayanan, apa engkau berbahagia? Dia bilang, enggak. Walaupun saya kurang makan Pak Pendeta,
selagi saya pengerja, tapi hati saya penuh dengan damai. Penuh dengan sukacita. Saya merasa dekat dengan Tuhan. Tapi ketika kecapi digantungkan, pelayanan dihentikan, apa yang terjadi? Di sanalah kita duduk sambil menangis. Sebenarnya kehilangan komitmen tidak beribadah, tidak melayani Tuhan, sebenarnya yang akan menjadi hukuman bagi kita adalah air mata. Nangis. Mungkin di depan orang dia gak menangis, tapi hati kecilnya di dalam itu dirobek-robek karena dia jauh dari Tuhan. Kecapinya sudah digantung. Seharusnya kecapi itu dimainkan. Kecapi Daud bisa menolong Saul yang stres. Saul kan setelah ditinggalkan Tuhan kan masuk roh lain. Jadi dia suka stres. Tapi di tengah-tengah dia stres, Daud memainkan kecapinya. Ngeng, 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 ngeng. Aman Saul. Pelayanan membuat orang lain tertolong. Hidup kita berbahagia, orang lain tertolong. Melayani adalah satu kebahagiaan. Coba saudara melayani. Baik melayani Tuhan, melayani sesama, melayani keluarga. Satu kebahagiaan loh. Sebagai seorang istri bisa melayani suaminya. Satu kebahagiaan. Ya, ada banyak saya tahu orang nyesal udah mati. Udah mati suaminya baru. Abang ibu tet. Baru kepingin mau melayaninya. Mau berikin kasih makan deh. Gak guna saudara. Karena masih hidupnya. Kalau udah mati, baru kita kepingin mau melayaninya. Kepingin berbuat baik. Kepingin bicara lembut. Waktu hidup direpeti seperti sangkakala berbunyi. Padahal sebenarnya saudara, yang paling berbahagia ketika masih bisa menikmati. Ya, saya sering katakan, baik sama jemaat kita yang lain, kalau udah matinya saya, baru kalian bikin petinya bagus-bagus, gak guna. Makanya kalau ada yang doakan saya, berkatilah pendeta kami supaya sehat panjang umurnya. Tapi nggak dikasih puding. Betul nggak itu? Kalau mau panjang umur. Kan sekarang ada jemaat kalau kasih persembahan. Untuk puding Pak Gembala. Untuk vitamin. Tapi jarang sekali untuk beli dasi, nggak ada itu. Saya koreksi pendeta-pendeta kita. Kalau doa kan begitu panjang kali doanya. Tuhan, kasihilah gembala kami. Saya bilang kalian jangan hanya mendoakan. Beri. Ajak dong Pak Gembala ke restoran. Lalu tanya restoran mana. Jangan kalian yang pilih, saya yang pilih. Ini enggak terus dibawa ke saksak. Naik kolesterol saya dan tensi saya.
tolong Pak Gembala aturannya yang minta. Di mana Pak Gembala ya? Mana Bapak bisa sehat? Ya. Ini kalau dibawa terus ke saksang, putuslah. Ya. Namanya orang Batak, mana bisa lepas dari saksang. Kecuali mujizat. Waktu saya di Korea, Pak Joni kan lihat gini. Kok Pak Gembala ini kuat kali makan? Saya bilang, ini memang makanan kesukaan saya. Sayurnya banyak, seimbang dengan dagingnya. Kalau di sini enggak, dagingnya banyak, sayurnya enggak kelihatan. Padahal kita nanam sayur. Makanya enggak seimbang, daging terus. Coba seimbang daging, sayur, pasti sehat. Ini enggak, dagingnya 2 kilo, sayurnya 3 potong timun. Jadi kalau di Korea lain saudaraku. Ada toge, ada sawi, ada timun, ada ini. Ada buah. Ya, jadi saya lahap makannya saudara. Jadi kalau mereka doakan pun panjang umur. Saya bilang seimbang ini antara doa dan pelayanan. Ya ini bapak-bapak, ibu-ibu layani suami juga begitu. Ya. Jangan dikasih makanan yang buat cepat dia mati. Nanti dia mati saudara yang nangis. Kalau orang Batak nangisnya itu dipaksakan. Pengisian. Kalau nggak nangis itu dianggap kualat itu. Makanya biasanya nangis kau. Udah datang saudaranya itu cepat nangis. Jadi ibu-ibu harus belajar mandung dulu kalau di kampung saya. Kalau sempat saudaraku nggak nangis, wah bahaya satu kampung. Ya. Makanya dulu kan kalau di kampung ada yang datang membusuk gitu, ya itu masih dari jauh itu udah nangis itu. Ya. Padahal waktu hidupnya tidak dilayani dengan baik. Ya. Jadi hamba. Jangan gantungkan kecapi. Kalau kita menghentikan diri dari pelayanan, resikonya fatal. Apa fatalnya saudaraku? Hidup jadi lembah air mata. Karena melayani ini ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Karena ada kait mengait dengan Tuhan. Makanya ketika kita melayani dengan setia, kita berada di tangan Tuhan. Dan kalau kita jadi bintang, pertama kita melayani dengan bijaksana. Yang kedua kita melayani dengan tidak banyak menuntut. Saya melihat kehidupan yang banyak menuntut, tempatnya diasingkan Tuhan. Ya. Anak yang hilang menuntut. Di mana tempatnya? Kandang babi sudah menunggu. Kan? Dia bilang sama bapaknya, Bapak, berikanlah yang menjadi bagianku. Kasih sama bapaknya. Ya pergi, tapi akhirnya di mana? Kandang. Bangsa Israel menuntut di mana? Di Babel. Saya melihat dalam Alkitab, semua kehidupan yang menuntut haknya, risikonya terlalu fatal. Karena melayani adalah memberikan hidup untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikanlah hidup saudara untuk Tuhan. Berikanlah waktumu untuk Tuhan. Berikanlah tenagamu untuk Tuhan. Saya yakin kita ada di tangan Tuhan. Selama kita ada kait mengait dengan pelayanan, Tuhan pegang hidup kita.
Anda tidak perlu takut. Bangsa Israel dibuktikan Tuhan 40 tahun berjalan di padang gurun, dipelihara Tuhan. Ya. Kalau kita mau jadi hamba bagi Tuhan, gak usah capek-capek, gak usah berpikir negatif. Tuhan menyediakan apapun yang terbaik untuk hidup saudara dan saya. Haleluya. Bukan dari manusia kita dapat, dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kemuliaan. Ya, waktu kami disambut di Korea Selatan, dikasih bunga, ya Pak Joni tanya sama saya, Pak, kok kita sangat dihormati di sini? Saya bilang kita dihormati karena melayani Tuhan. Kalau nggak melayani Tuhan, siapa kita ini? Sampai orang bule yang satu pesawat dengan kami lihat-lihat dari jauh gini, siapa mereka ini, pejabat dari mana? Kami disambut karena melayani Tuhan. Bukan karena orang kaya, tapi karena melayani. Selama kita melayani Tuhan, kita ada di tangan Tuhan. Haleluya. Kita ada di hati Tuhan. Kita ada di rencana Tuhan. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu kita terbatas sampai di sini. Kiranya Tuhan kuatkan hidup kita. Karena Dia sudah menolong